Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Zuhratun, kemarin sudah membuat modul ajar ya? Iya, Pak. Modul ajar. Gambaran penyusun modul ajar itu gimana sih? Sebelum membuat modul ajar itu, pas membuat modul ajar saya melihat KKTP, CP, dan TP saya, Pak. Kemudian dirumuskan di dalam modul ajar tersebut. Seperti itu. Nah, di dalam pendekatan atau pendekatan pembelajaran ya, atau metode pembelajaran itu kan ada 4 kemarin digunakan, ada TIPEK, ada diferensiasi, kemudian ada PBL dan PJBL. Coba jelaskan itu. Kalau PBL itu model pembelajaran untuk memecahkan masalah. Sedangkan PJBL itu adalah model pembelajaran untuk mengetahui kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian DBL itu adalah model pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, TIPEK itu adalah model pembelajaran berbasis teknologi, Bapak. Nah, kapan menggunakan metode-metode itu supaya sesuai dengan pembelajarannya itu? Jadi cara apa istilahnya? Kenapa kita harus menggunakan TIPEK? Kenapa kita harus menggunakan PJBL? Untuk siapa? Kriterianya seperti apa? Itu untuk peserta didik. Jadi sebelum menggunakan metode pembelajaran tersebut, saya sebagai pengajar mengetahui dulu di dalam kelas itu ada gaya belajar peserta didik. Contohnya di dalam kelas saya nggih Pak, ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Yang visual itu bisa menggunakan TIPEK atau TIPEK itu, terus kinestetik dan auditorial, seperti itu Pak. Oke, berikutnya nih. Oke. Di dalam pembelajaran itu kan ada istilah asesmen ya. Kemarin juga ada ya. Asesmen. Apa sih asesmen itu? Asesmen itu untuk mencapai pengukuran peserta didik, Bapak. Mengukur kemampuan peserta didik. Kalau misalnya di siswa itu ada yang pintar atau tidak, bagaimana cara mengetahuinya? Dengan menggunakan tes formatif. Tes formatif. Ya. Oke, yang ketiga ini. Di dalam pembelajaran ada istilah teori belajar kan? Nah, coba jelaskan apa yang Bu Zuhratun pahami terkait dengan teori belajar. Teori belajar konstruktivisme itu adalah teori belajar yang untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Kemudian humanistik itu adalah teori belajar memanusiakan manusia, Bapak. Terus teori belajar kognitif dan teori belajar sudah Bapak, cuma 3 yang saya hafal. Apa itu isinya? Humanistik itu teori belajar memanusiakan manusia. Kita harus tahu bagaimana sikap peserta didik tersebut. Yang kedua, konstruktivisme itu untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Teori kognitif, Bapak, sama teori kognitif. Berikutnya nih, nanti ada. Oke, Pak. Coba dibaca nih. Yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha Oke, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wa hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Oke, ini bacaan ya ayyuhalladzi. Nah, ya-nya kan dibaca panjang itu kenapa, Bu? Karena ada tanda seperti bendera niku, Pak. Bendera itu. Kenapa dibaca panjang? Ya-nya yang cuma depan itu. Karena termasuk hukum tajwid mat, Bapak. Gimana? Ya-nya itu ada tanda benderanya, jadi dibaca panjang. Iya. Namanya apa itu? Mat tobi'i, Bapak. Mat tobi'i. Apa sih ciri-ciri mat tobi'i itu? Mat tobi'i itu apabila ada waw sukun, terus alif dan ya sukun. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Oke, Pak. Oke, saya lihat ada kertas di situ. Kertas niku, Pak, kosong untuk menulis. Ada? Ada, Pak, tapi kertas kosong. Tidak apa-apa, tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun, Pak. Sampun, Pak, sudah selesai. Oke. Berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampun, Pak. Lihat. Kita tambah. Nanti difoto ya, kirim saya. Iya, Pak. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.